Oke, semangat pagi. Apa kabarnya? Udah pada pulang ke rumah belum nih? Yang baru pulang kantor, lagi istirahat, udah pada makan, udah pada minum, udah pada mandi? Atau yang masih di jalan, hati-hati di jalan? Atau ada yang masih di kantor, lembur? Nah, jangan lupa makan, ya. Karena kadang-kadang kalau kita udah lembur, lupa makan. Tahu-tahu udah jam 10, jam 11 ya, nggak berasa. Hari ini saya akan sharingkan satu topik yang saya tujukan khusus kepada Anda yang ada di jajaran top management. Ya, jadi orang-orang yang udah di posisi puncak, contohnya direktur. Jadi buat teman-teman yang udah di posisi puncak, nah yuk ini adalah acara untuk Anda. Ya, ini adalah IG Live untuk Anda. Semakin Anda loyal, ya, kita semua meyakini ini ada satu prinsip. Kalau semakin tinggi jabatan, gajinya makin besar. Benar ya? Kalau gajinya makin besar, tanggung jawabnya makin besar juga. Semakin Anda loyal dalam bekerja, maka semakin Anda dibayar tinggi. Semakin Anda dibayar tinggi, semakin sungkan Anda keluar dari sana. Nah, ini seperti fenomena yang namanya bola salju. Teman-teman tahu ya, bola salju sekali ngegulung, itu gulungannya akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Lama-lama bisa mengubur orang hidup-hidup. Nah, kelihatannya drastis banget ya. Kita akan cerita lebih lanjut lagi ya. Saya mau nyapa dulu buat teman-teman di sini yang sudah hadir. Ada Ronyamu. Oke, semangat pagi, juara 1 nih. Ubiku, Endrayana, Aldi, Angelina, Altinar, Agustinus. Oke, semangat pagi. Kita lagi bahas satu topik yang saya tujukan khususnya kepada direktur. Topiknya apa? Topiknya saya sudah sematkan di sini ya. Ini saya sematkan lagi supaya teman-teman yang baru hadir nggak bingung ini lagi ngobrolin apa sih. Nah, topiknya adalah ketakutan terbesar seorang direktur. Masa sih direktur takut? Bukannya udah enak? Udah di posisi puncak kan udah enak, udah mapan. Apa sih yang perlu ditakuti lagi? Bener nggak? Nah, tapi ternyata kalau teman-teman sebagai direktur ada satu ketakutan terbesar. Nanti kalau misalnya teman-teman belum jadi direktur, mungkin belum punya ketakutan itu ya, masih enjoy. Tapi saat di posisi direktur akan nyampe ketakutan itu. Ketakutannya apa? Buat pertama kali teman-teman yang baru kenal saya, perkenalkan saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Saya menyediakan solusi khususnya bagi Anda yang pengen banget mengalami percepatan income melalui kekuatan atau bisnis dari internet ya. Jadi kalau misalnya nih, teman-teman sudah di posisi top management, terus mau mempersiapkan diri untuk pensiun, tapi bingung mau bisnis apa ya, nggak punya produk, nggak punya pengalaman bisnis, terus bisnis apa nih yang kira-kira bisa dilakukan dengan usia udah segini misalnya. Atau misalnya, teman-teman sudah punya bisnis, mau kembangin bisnis yang sudah ada, ya bisnis sendiri, melalui strategi internet, tapi kagak ngerti caranya bagaimana, datengin trafficnya gimana, nggak ngerti sama sekali. Nah, silakan mampir ke bio, ya ke bio saya. Di situ banyak benefit yang teman-teman bisa dapatin. Ada video tips, video tutorial yang bisa di-download. Kemudian ada lagi event-event, ya event-event free semuanya. Nah, itu bisa teman-teman ikuti. Tinggal daftar di link yang ada di bio saya. Jangan lupa subscribe dan follow ya. Oke, saya mau nyapa lagi yang sudah hadir lagi di sini sudah cukup banyak nih. Ada Wijaya, Elisa, Bambang, kemudian Agung, Lilieta, Tang Lilik. Oke, welcome ya. Nah, kita adalah makhluk yang berperasaan. Betul ya, nggak cuma logika yang dipakai, tapi perasaan juga. Ketika kita bekerja dengan serius, bekerja dengan integritas tinggi, maka bos kita juga akan melihat kita, ya, akan melihat kita dan mereka juga akan merasakan gitu betapa kita ini sungguh-sungguh ya kerjanya ya, loyalitasnya tinggi, ownership-nya besar banget. Jadi bos kita akan rela gitu tanda kutipnya, rela membayar lebih dibanding yang seharusnya dia bayarkan.
Itu karena dia melihat kita sudah loyal, udah full integrated gitu. Dan sebaliknya, ketika bos dari teman-teman nggak perhitungan, ya dikit-dikit lah, nggak apa-apa lah, udah ya bayar lebih nggak apa-apa, nggak terlalu perhitungan, Anda juga menjadi nggak perhitungan juga. Itu udah otomatis gitu. Kalau orang nggak perhitungan ke kita juga jadi nggak enakan, betul nggak? Kita juga jadi ya udahlah, kita juga nggak usah perhitungan juga gitu. Toh sama-sama. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita jadi mau mengorbankan waktu yang seharusnya teman-teman gunakan untuk pribadi menjadi kerjain kerjaan kantor, kerjain kerjaan proyek, pokoknya semua urusannya sama kantor atau perusahaan atau orang lain. Akibat apa? Yaitu akibat bosnya nggak perhitungan, ya kita juga jadi nggak enak gitu. Masa dikit-dikit hitung-hitung, udahlah kita juga memakai waktu kita untuk melakukan kerjaan. Contohnya dulu saya Sabtu Minggu harusnya orang istirahat, lembur, ya karena posisi saya sudah tinggi, saya juga jadi nggak enak gitu. Ini proyek kan jalan terus. Sabtu Minggu adalah jam mahal. Ya mau nggak mau kita datang ke proyek, keliling ke proyek, pulang udah sore lagi ya. Padahal itu waktunya kita buat istirahat. Tapi dari hati kita ke sendiri nggak tega tanda kutipnya ya, nggak enak gitu. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah loh dengan hal ini. Jadi kalau teman-teman merasa saya juga begitu banget, ya nggak ada yang salah. Ini sesuatu yang wajar ya. Namun, sampai di suatu titik, tiba-tiba Anda akan merasa, waduh, hidup kok membosankan ya. Bosen banget deh, rutinitas seperti ini. Anda nggak menjadi siapa-siapa, kecuali menjadi direktur kesayangan di perusahaan tersebut. Anda sebenarnya punya nih yang namanya tujuan hidup tuh ada. Namun belum ketemu cara mewujudkannya gimana. Karena apa? Ya udah sibuk, sehari-hari kerjaannya cuma fokusnya satu, beresin target ini, beresin pencapaian ini sesuai dengan yang diminta perusahaan atau bos. Jadi kita punya tujuan sendiri, ibaratnya nggak terurus gitu, ya nggak sempat lah mikirin. Anda punya perasaan yang nggak enak kalau kerjaan belum selesai. Siapa yang merasa begini? Coba tulis. Ayo coba ngaku. Siapa yang merasa nih, aduh, saya udah di posisi tinggi, kalau saya nggak kerja dengan sungguh-sungguh, kayaknya gimana gitu ya dilihat sama bos. Kayaknya malu sendiri gitu kalau nggak selesai targetnya, kalau nggak mencapai deadline-nya. Ada nggak yang seperti itu? Kalau Anda punya loyalitas tinggi, pasti Anda punya feeling seperti itu. Ya, nah, ini seperti ibaratnya apa ya, tanggung jawab moral gitu yang harus Anda selesaikan, harus judulnya. Nah, apakah Anda mengalami hal ini? Coba tuliskan di sini teman-teman. Apakah teman-teman sudah mengalami hal ini? Nah, kalau memang mengalami hal ini, berarti Anda nggak sendirian. 20 tahun saya bekerja sebagai karyawan, membawa saya ke puncak karir tertinggi, di mana di atas saya sudah langsung bos. Saya punya tanggung jawab mental untuk memberikan kinerja yang terbaik buat perusahaan. Sampai-sampai saya lupa. Lupa apa? Lupa tujuan hidup saya ini sebenarnya apa sih? Untuk apa sih saya hidup? Saya nggak punya tujuan gitu. Saya baru tersadar ketika saya sudah merasa sangat jenuh. Terus ditambah lagi waktu itu kondisi kaki mama saya itu bentuknya O, dan O-nya itu dari tahun ke tahun semakin parah gitu. Ini kalau nggak cepat dioperasi, makin parah lagi, jalannya udah makin susah. Nah, dengan kondisi yang memaksa seperti itu, di titik itu saya merasa seperti saya ada di tepi jurang gitu. Udah tinggal satu langkah lagi, udah tinggal saya masuk jurang gitu ibaratnya. Nah, saya jadi berpikir di situ. Antara mau loncat atau tetap bertahan di ujung itu. Dan ketika saya sudah merasa mentok, waduh kayaknya udah nggak ada cara lain nih. Udah nggak ada cara lain. Saya memilih loncat ke dalam satu dunia yang sama sekali saya ngeblank. Dunia apa? Ya dunia internet. Walaupun saya arsitek, saya ini gaptek banget. Gaptek, nggak ngerti internet sama sekali, kuper lagi. Nah, namun saya lihat bahwa masa depan itu di internet. Jadi kalau saya nggak masuk ke internet, walaupun itu dunia yang sama sekali
buta gitu, saya nggak paham sama sekali. Istilah-istilahnya saya nggak ngerti, apalagi masuk jalanin gitu. Namun ya mau nggak mau saya masuk ke situ. Kalau saya mau menjadikan hidup saya lebih berarti dan punya sesuatu untuk masa depan saya sendiri. Jadi akhirnya saya masuk ke internet. Nah sekarang 5 tahun sudah berlalu nih. Sejak saya loncat ya dari yang arsitek saya ya ke dunia internet, ke bisnis internet. Dan saya sangat bersyukur. Karena apa? Banyak perubahan hidup, transformasi yang saya alami secara finansial ya. Saya bisa memberangkatin mama untuk operasi kedua kaki. Itu butuhnya hampir 1 M ya. Nah terus saya mengalami yang namanya pertumbuhan diri. Dulu saya nggak berani ngomong di depan umum. Ngomong seperti ini, nggak keluar suaranya dulu ya. Banyak sekali ketakutan dalam diri saya. Banyak sekali keterbatasan, minder gitu. Dulu saya malu, introvert banget ya. Nah kemudian saya juga mengalami perkembangan network. Dulu saya nggak punya jejaring pertemanan banyak. Teman saya tuh bisa dihitung, nggak sampai 10 orang teman saya. Bisa kebayang nggak? Saking kuper. Dulu saya nggak suka gaul. Nggak suka gaul ya. Terus saya mengalami yang namanya pertumbuhan diri. Kemudian mindset saya juga berkembang ya. Dan hal ini memberi dampak juga buat keluarga saya. Nah, hari ini saya ingin mengingatkan nih Anda nih, khususnya yang karyawan di jajaran top management. Ya, sebagai direktur, sebagai CEO, sebagai general manager. Kalau misalnya satu hal ini mungkin Anda nggak mendengarkan, padahal hati kecil Anda tuh berbicara dengan Anda sebenarnya setiap hari. Ya, berbicaranya seperti apa? Berbicaranya seperti ini. Anda masih punya satu tujuan hidup yang harus dipenuhi. Ya, ini bukan tentang kantor, ini bukan tentang perusahaan, ini bukan tentang anak buah Anda. Ini adalah tentang tujuan akhir hidup Anda. Anda mau dikenang sebagai apa? Ya, apa dampak terbesar yang bisa Anda berikan ke lebih banyak orang? Apa yang bisa Anda berikan untuk orang-orang yang Anda cintai selain daripada materi gitu, selain daripada uang. Nah, kalau Anda bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka itu akan menjadikan kehidupan Anda tuh lebih berarti, lebih ada isinya, lebih ada nyawanya gitu, lebih ada jiwanya. Ya. Nah, kalau teman-teman sudah tahu itu, mulai tuliskan itu. Mulai tuliskan, jangan cuma ada di sini, nanti sebentar juga hilang ya, harus dituliskan, kemudian mulai pelan-pelan wujudkan satu demi satu. Setelah tuliskan, kemudian planning, bikin rencana, saya mau mewujudkannya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya bisa saya mewujudkan satu demi satu apa yang menjadi tujuan hidup Anda sendiri ya. Terus, kapan mau mulai? Kapan mau mulai? Jangan sampai kapan-kapan. Nanti Anda ketinggalan, semakin ketinggalan. Ya, pertanyaan ini juga sangat penting. Kapan Anda memulainya? Semakin cepat Anda mulai, semakin cepat Anda mewujudkan impian Anda. Semakin lambat, semakin lelet, semakin lemot, semakin Anda nggak mencapai impian Anda. Terus bagaimana Anda memulainya? Caranya, ya. Nah, jika Anda masih bingung, mungkin ini cara alam semesta untuk mewujudkan atau menunjukkan jalan kepada Anda melalui video saya ini ya. Mungkin saya jalan buat Anda, who knows, kita nggak pernah tahu ya. Kita selalu menjadi jalan kebaikan buat orang lain kalau kita lakukan dengan cara-cara yang benar ya. Nah, saya sharingkan selengkapnya perjalanan saya dari karyawan gaptek mencapai posisi top management, kemudian apa langkah-langkah yang saya lakukan, apa step-step yang saya ambil sehingga saya bisa mengalami yang namanya transformasi seperti sekarang ini. Nah, kalau teman-teman mau tahu secara detailnya, secara lengkapnya, jika ingin kenal lebih dekat dengan saya, mau belajar dari pengalaman saya, silakan komen atau DM ya. Teman-teman bisa DM ke saya webinar Boost. Nanti di webinar ini saya akan sharingkan pengalaman saya, bagaimana dari kuper, dari gaptek ya, dari nggak punya banyak temen, dari nggak punya kepribadian diri yang bagus ya, menjadi seseorang yang sekarang teman-teman lihat
Nah, saya akan sharingkan apa yang saya lakukan. Jadi, jangan lupa teman-teman bisa DM ya Webinar Boost. Ya. Nah, sekarang ada yang mau tanya nggak dengan sesuai dengan yang saya sharingkan topik hari ini, yaitu ketakutan seorang direktur. Nah, sambil saya mau tanya nih, dari apa yang saya bagikan tadi, sudah dapat benang merahnya belum? Apa yang menjadi ketakutan terbesar dari seorang direktur? Nah, coba tuliskan di sini. Coba tuliskan di sini. Selamat malam, Pak Johan, Rina, Suli, Primolup. Ketakutan terbesarnya apa seorang direktur? Kalau Anda di posisi direktur, pasti udah tahu, udah ngalamin. Saya paling takut titik. Nah, kalau Anda masih staff, masih asisten manajer, masih belum ada di posisi puncak, mungkin Anda masih mikir, apa ya ketakutan terbesarnya? Kayaknya nggak ada yang ditakutin deh. Semuanya sudah enak, sudah mapan, fasilitas oke, gaji oke, apalagi yang ditakuti? Ya, sudah ada yang bisa nebak belum? Jawabannya nih. Belum ada yang bisa nebak. Oke, nanti yang sudah bisa nebak saya kasih hadiah. Oke. Nah, sambil nunggu-nunggu jawaban dari teman-teman, buat yang nonton sampai selesai dan mau ikut webinarnya, nanti saya akan berikan satu bonus spesial. Wah, pasti banyak nih yang jawab sebentar lagi kalau ada bonus. Bonus spesialnya apa? Bonus spesialnya saya juga bagikan pengalaman hidup saya, ada di dalam satu ebook. Ebook ini judulnya adalah Bagaimana Saya Bisa Menghasilkan 10.000 US dollar per bulan dari bisnis internet. Nah, di situ ada 8 tahap yang saya lakukan. Ini teman-teman bisa pelajari, bisa tiru, bisa contek caranya supaya bisa mendapatkan hasil yang saya dapatkan juga, ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ebook ini, jangan lupa teman-teman nonton webinarnya. Karena webinar ini berisi kisah saya, plus saya juga sampaikan ada 3 skill apa yang harus teman-teman pahami kalau mau mengalami percepatan income seperti yang saya dapatkan, ya, di situ. Jadi nggak rugi sama sekali lah, nonton webinar itu free, ya. Anda bisa ambil sesuatu yang bermanfaat untuk sebagai bekal, ya, sebagai bekal. Ibaratnya dapat satu pengetahuan lah, dapat pencerahan, gitu. Nah, kalau Anda komen ke DM saya, Webinar Boost, ya, Boost tulisannya BOOST, Boost, ya, Webinar Boost, maka saya akan berikan link akses gratis, ya, supaya Anda bisa nonton di hari Sabtu, plus bonus spesial ebook saya, yaitu bagaimana cara saya menghasilkan 10.000 US dollar per bulan dari bisnis internet. Ya, Anda juga tentu mau tahu nih, bisnis apa yang bisa menghasilkan 10.000 US dollar per bulan? Ya, nah saya sharingkan semua di dalam buku itu. Buku itu saya berikan sebagai bonus khusus kepada teman-teman yang daftar webinarnya. Dengan DM saya, Webinar Boost. Saya akan berikan aksesnya sekaligus dengan bonusnya. Oke. Di sini belum ada yang jawab, ya, belum ada yang jawab pertanyaan. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Pertanyaan itu disimpan dan nanti teman-teman bisa pikirkan, ya, bisa DM ke saya kalau udah ketemu wangsitnya, udah ketemu jawabannya, ketakutan terbesar, ya. Oke, dari Rina, just guessing, ketakutan terbesar sebagai direktur. KP itu apa ya? KP masing-masing departemen di bawahnya tidak tercapai. Kalau ya, KP itu maksudnya apa, Rina? Masing-masing departemen di bawahnya tidak tercapai. Oke, itu ketakutan terbesar ya. Maksudnya targetnya ya. Kalau targetnya nggak tercapai, target dari bawahannya nggak tercapai, itu ketakutan terbesarnya ya. Oke, terima kasih Rina jawabannya. Nah, tapi kurang tepat nih. Oke, ada lagi nggak yang bisa jawab? Oke, saya kasih tahu aja ya. KPI itu Key Performance. Aduh, berarti saya udah termasuk karyawan yang udah nggak inget lagi cara kerja ya, istilah-istilah kantoran ya. Key Performance Indicator, oke. Oke, great. Nah, jadi ketakutan terbesar seorang direktur
adalah takut keluar dari perusahaan tempatnya sekarang bekerja. Nah, kok jadi takut? Iyalah, bayangkan aja, udah lama, udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kerja di tempat yang sama. Bos udah seperti keluarga sendiri. Kantor udah seperti rumah sendiri. Staf udah seperti adik-adik kakak sendiri. Namun Anda harus ingat, tanggung jawab terbesar Anda itu bukan di situ. Melainkan apa? Melainkan ada di tujuan hidup Anda sendiri. Ya, nah jadi itu jawabannya, oke? Buat yang nonton sampai selesai, ya, buat yang nonton sampai selesai dan tadi mau nonton webinarnya dengan DM ke saya, Webinar Boost, saya akan berikan link akses webinarnya Sabtu ini ya. Kemudian saya juga akan berikan bonus spesial ebook saya, bagaimana cara saya menghasilkan 10.000 US dollar per bulan dari bisnis internet. Itu aja teman-teman, terima kasih banyak ya, terima kasih banyak atas atensinya, kesetiaannya nonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga ini memberikan satu pencerahan buat teman-teman yang belum mencapai direktur, nggak apa-apa. Yang penting tahu gitu, nanti kalau sudah sampai di posisi direktur akan ketemu masalah ini. Ya, dimana kita sudah menyatu ibaratnya dengan perusahaan ya, dengan bos, kita merasa sungkan untuk keluar. Tapi ada satu hal yang teman-teman harus selalu ingat, bahwa tanggung jawab terbesar Anda bukan di perusahaan, bukan terhadap bos Anda, ya, tapi melainkan ke tujuan akhir hidup Anda. Itu aja, saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Sampai jumpa di Karyawan Milioner Tips berikutnya. Bye!